karena seluruh bangsa Indonesia jadi satu. Sekarang untuk mempertahankannya juga kita perlu bangsa Indonesia untuk jadi satu. Semoga Indonesia tetap bersatu, berjaya, merdeka. Kita yang di Perth ini pengen Indonesia bersatu, NKRI harga mati. Saya merasa saya mau datang ke sini untuk mendukung Indonesia, persatuan Indonesia. NKRI harga mati. Saya mengenal bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbineka tunggal ika. Saya mau meneruskan semua ini yang indah tentang Indonesia kepada anak-anak kita. Kami di sini dari Perth berdoa untuk bangsa Indonesia buat kesatuan, bineka tunggal ika, merdeka! Satpol PP kembali merazia pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para PKL ini berusaha mempertahankan dagangan mereka saat petugas akan membereskannya. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja menggelar razia PKL yang kembali berdagang hingga ke bahu jalan di kawasan Tanah Abang. Petugas langsung mengangkut barang dagangan penjual karena menimbulkan kemacetan di wilayah tersebut. Menurut Wakasatpol PP DKI Jakarta, razia ini digelar jelang bulan suci Ramadan karena para pedagang kaki lima semakin nekat menggelar dagangannya hingga ke bahu jalan. Razia PKL jelang Ramadan ini akan terus dilakukan setiap hari agar para pedagang tidak lagi menggelar dagangannya masuk ke bahu jalan. Menko Polhukam Wiranto memberikan kebebasan kepada warga mengekspresikan pendapatnya, termasuk menggelar aksi solidaritas menyikapi vonis Ahok. Bebas ya, negeri yang mengakui hak-hak individu, hak kelompok untuk mengekspresikan pendapatnya. Ya, selama tertib ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Nggak usah dipermasalahkan ya. Orang simpati kemudian membuat satu aksi selama nggak mengganggu ketertiban umum, nggak mengganggu hak orang lain dan sudah minta izin ya boleh-boleh aja. Itu urusan polisi. Tapi kalau nyata-nyata mengganggu ketertiban umum, mengancam keselamatan negara dan mengganggu hak kebebasan orang lain pasti dilarang. Vonis 2 tahun terhadap Basuki Cahayapurnama di luar kelaziman karena hakim memutus melampaui tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa juga gagal membuktikan dakwaan primer pasal 156A sehingga hanya menuntut Basuki Cahayapurnama dengan pasal 156 KUHP. Atas ketidakadilan itu, dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama bermunculan tidak hanya di Jakarta namun juga di kota-kota lain di Indonesia. Kamis malam 11 Mei 2017, masa pendukung Basuki Cahayapurnama akhirnya meninggalkan markas Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat setelah diminta oleh kepolisian. Masa menggelar aksi lilin sejak pukul 6:30 malam. Aksi terbagi di 2 titik, di depan pintu masuk markas Brimob dan di depan gereja Kristen Gideon yang letaknya bersebelahan. Sebelumnya, sejak Rabu hingga Kamis malam, masa aksi terus berdatangan ke markas Brimob memberikan dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama yang divonis 2 tahun penjara. Masa yang berasal dari berbagai kalangan itu berkumpul atas kesadaran sendiri. Mereka menyalakan lilin sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami Basuki Cahayapurnama. Masa menilai Basuki seharusnya bebas karena dugaan penistaan agama tidak terbukti. Banyaknya pendukung yang datang ke markas Brimob membuat Basuki Cahayapurnama resah. Basuki mengimbau para pendukungnya membubarkan diri dan meminta untuk menjaga agar situasi tetap kondusif. Saya mengimbau teman-teman yang mendukung saya, kalau bisa membubarkan diri. Saya kan markas Brimob. Markas Brimob ini bentuk ketenangan, ini ada 6.000 warga tinggal di sini. Lagi ini adalah wilayah Depok. Nah, saya sudah aman di sini. Saya mohon bisa bubarkan.
bisa ditawarkan kan sampai pengurus ini terganggu, bisa dipindahkan lagi bagaimana. Sama di keluar kota, saya kira yang tidak tepat juga untuk aksi depan Brimob, ini bukan wilayah DKI. Sebelumnya Basuki Cahayapurnama dibawa ke rutan Cipinang, Jakarta Timur usai pembacaan vonis hakim. Basuki dinyatakan bersalah dan dihukum 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Tak sampai 24 jam, Basuki Cahayapurnama kemudian dipindahkan dari Cipinang ke markas Brimob Kelapa II Depok demi alasan keamanan. Itu karena alasan keamanan. Di dalam itu juga ada teroris, napiter. Ada juga yang setelah data kita lihat, ada juga yang nggak memilih Ahok. Banyak. Dan itu sudah over kapasitas 3.733 orang. Hal senada juga diamini Mabes Polri. Markas Brimob yang steril dianggap tak terpengaruh aksi massa. Selain itu, sel Basuki terpisah dengan tahanan lainnya. Di Makobrimob ya, cukup ke dalam. Ya, walaupun di pinggir jalan tentunya pengamanannya berbeda dan aksi-aksi yang serupa juga kita harapkan tidak terjadi di sana. Bagi tim kuasa hukum, pemindahan lokasi penahanan Basuki Cahayapurnama tidak menjadi persoalan. Selama demi kebaikan, mereka akan mematuhinya. Itu yang terbaik, ya kita ikuti walaupun itu menjadi jauh jaraknya. Kalau itu demi keamanan, demi kebaikan semua pihak, kan tidak ada masalah. Bagi kami tidak memasalahkan. Vonis kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama akhirnya direspons Presiden Joko Widodo. Presiden meminta semua pihak menghormati keputusan tersebut. Saya minta semua pihak menghormati proses hukum yang ada serta putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim. Ya. Termasuk juga kita harus menghormati langkah yang akan dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama untuk banding. Di Jakarta, aksi dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama berlangsung di banyak tempat. Pada Kamis malam, 11 Mei 2017, massa memenuhi balai kota dengan menyalakan lilin dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Siangnya, warga mengumpulkan KTP disertai petisi pembebasan Basuki. Mereka akan mengajukan judicial review pasal 156A terkait penodaan agama. Rabu malam 10 Mei 2017, massa juga berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Massa menyalakan lilin, pembacaan doa, hingga menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Siang harinya, massa juga bernyanyi bersama di halaman Balai Kota. Kegiatan itu dipimpin oleh konduktor ADMS dan PLT Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Ini satu bentuk apresiasi dan dukungan bukan hanya pada kita, bukan hanya pada untuk Basuki Jarod, bukan hanya untuk Jakarta, tapi sebenarnya dukungan untuk rakyat Indonesia. Dan ini semakin, tadi saya sampaikan juga, ini semakin saya itu semakin cinta kepada Indonesia. Tidak hanya di ibu kota, aksi solidaritas terhadap Basuki Cahayapurnama juga terjadi di sejumlah daerah. Warga menggelar aksi keprihatinan atas matinya keadilan. Di Yogyakarta, aksi solidaritas yang dipusatkan di kawasan Tugu Palputih, Yogyakarta berujung ricuh. Sejumlah provokator mengganggu jalannya aksi. Di Jalan Pierre Tendian Boulevard, Manado, ribuan warga menggelar aksi damai dengan membakar lilin. Aksi spontanitas itu dilakukan untuk menyikapi ketidakadilan yang dialami Basuki Cahayapurnama. Sementara di Papua, ratusan warga kota menggelar aksi simpatik di Taman IMB. Warga kecewa dengan vonis Basuki Cahayapurnama.
Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, warga mendatangi Tugu Gong Perdamaian untuk memberikan dukungan dan doa terhadap Basuki Cahayapurnama. Warga juga menandatangani petisi dengan tema keadilan untuk Ahok. Sebagai sebuah mekanisme demokrasi, putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara harus dihormati. Hanya saja putusan hakim itu terkesan di bawah tekanan massa. Dari awal memang bukti-bukti tidak ditemukan. Tapi ketika ada tekanan massa yang luar biasa, jadilah perkara ini dipaksakan dengan darurat seketika tanpa dinyana, dikatakan sudah ada tersangka yang kebetulan disebut Pak Basuki Cahayapurnama. Putusan hakim dalam kasus penodaan agama yang melibatkan Basuki Cahayapurnama dinilai tidak mampu meyakinkan massa. Alasan memutus Basuki dengan pasal 156A tentang penodaan agama tidak memiliki argumentasi yang kuat. Hakim hanya membutuhkan satu argumentasi untuk meyakinkan, ya argumentasi yang menjadi dasar dari putusan itu tentunya. Sehingga masyarakat tidak lagi bertanya, kenapa hakim memutus 2 tahun? Jadi wajar kenapa kalau Pak kemudian tadi memilih 156A misalnya dibanding 156. Itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya titik ketidakberhasilan hakim untuk menampilkan independensinya di dalam putusan ini. Ketidakseimbangan dalam memperlakukan aspek-aspek non-hukum membuat putusan hakim mempertegas terjadinya trial by mob. Kerumunan massa menjadi sumber legitimasi tindakan majelis hakim. Kerumunan menjadi sumber legitimasi, di mana kerumunan menjadi sumber-sumber pengambilan keputusan, dan itu terlihat betul. Pertama di level kepolisian, bagaimana tekanan massa sudah terlihat, dan kemudian demi koeksistensi, ini alasan yang sebenarnya bukan alasan hukum, ya, tetapi harus dipilih oleh penegak hukum sebagai jalan tengah tadi, ya, sebagai jalan tengah karena tekanan. Trial by mob sangat bertentangan dengan rule of law dan membahayakan demokrasi serta negara hukum. Setara Institute mencatat vonis 2 tahun bagi Basuki Cahayapurnama merupakan kasus penodaan agama ke-97 yang terjadi sepanjang 1965 hingga 2017. Jadi bisa dibayangkan bahwa kasus-kasus penodaan agama selalu mengundang kontroversi dan selalu melibatkan massa, dan karena itu saya kira tidak keliru kalau banyak pihak menyimpulkan bahwa vonis ini adalah vonis di bawah tekanan massa. Trial by mob dipastikan mengikis kepercayaan publik terhadap putusan peradilan. Ketika vonis yang dijatuhkan bertolak dari fakta-fakta persidangan, maka kualitas pembuktian hakim akan dipertanyakan. Pertimbangan yang didasarkan kepada alat bukti, ya. Di samping itu juga kalau kita lihat memang di titik itulah sebetulnya akuntabilitas publik yang sebetulnya di mana masyarakat menyandarkan kepercayaannya kepada para hakim. Karena kalau ini tidak dijaga oleh para hakim, kita selalu mengatakan hakim bertanggung jawab pada Tuhan, sehingga dia punya kewenangan atau kekuasaan yang luar biasa. Tetapi harus diingat bahwa sebetulnya pertarungannya di sini adalah kepercayaan publik terhadap dunia pengadilan. Di sisi lain, vonis Basuki Cahayapurnama mempertegas jika delik penodaan agama rentan digunakan sebagai alat penundukan bagi siapapun dan untuk kepentingan apapun. Ketika majelis hakim menghukum lebih berat dari tuntutan jaksa, maka keputusan tersebut menunjukkan sesuatu hal di luar kelaziman. Itu sebabnya tim kuasa hukum menyatakan banding. Kini, undang-undang tentang penodaan agama tak ubahnya pasal karet dan tak sesuai prinsip HAM. Aturan yang biasa digunakan yakni Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama dan pasal 156A dalam KUHP terlalu multitafsir dan cenderung diskriminatif. Oleh karena itu, desakan untuk menghapus pasal tersebut semakin menguat. Terlebih, ini merupakan waktu yang pas ketika DPR dan pemerintah sedang membahas revisi Undang-Undang Hukum Pidana. Banyaknya kasus yang menggunakan pasal penodaan agama untuk menjustifikasi kepentingan politik atau kelompok seharusnya menjadi pembelajaran berharga. Di kasus Basuki Cahayapurnama, pasal penodaan agama terlalu mudah dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik tertentu. Jika itu yang terjadi, tujuan penggunaan aturan bukan lagi murni untuk menegakkan hukum. Kondisi itu tentu sangat berbahaya. Tim Liputan Berita 1.